kajian khusus akhir Ramadan dengan judul khusus yaitu Ar-Khauf war-Roja, takut dan harap. Kalau oleh Imam Bukhari dibalik ya, tapi masih sama sebetulnya ya. Kalau oleh Imam Bukhari itu dibalik menjadi optimis disertai dengan kekhawatiran. Ya, optimis disertai atau yang ya disertai artinya tidak lepas. Dua-duanya ya harus dimiliki, dua-duanya wajib dimiliki. Dan optimis itu optimis ke optimis dengan rahmat Allah, optimis dengan keridhaan Allah, optimis masuk surga, itulah intinya. Dan khaufnya, takutnya adalah takut akan murka Allah, akan azab Allah, takut akan neraka. Nah, kalau menggunakan kaidah usul fikih ini luar biasa nih, kayak para ulama nih membuat dalam bahasa kita itu semacam bukan definisi sih, kaidah jadi pohon ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini berlaku dalam segala hal. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kerugian, bahaya, kecelakaan gitu ya, harus lebih didahulukan daripada meraih keuntungan. Di prinsip dagang gitu deh, sebetulnya prinsip dagang ulah kamikiran untung, pikiran mah mun rugi kumaha, rugi nah heula pikiran mah. Nah, masuk antara neraka surga mana, hindari dulu neraka, itu kan ada ke surga mangeunah. Jangan sampai hanya sepotong si gano dagang disebutnya teh untung lawe nu diobrolkeun teh amis nawe unggul. Begitu ada masalah rugi tidak ada antisipasi dan nu diobrolkeun amis na unggul. Nu diobrolkeun teh untung na unggul, padahal ngobrolkeun mah rugi nah. Karena untung mah geus ngeunah pastilah. Nah, ini maksudnya ya al-khauf itu khauf, takut akan murka Allah, akan siksa Allah, akan neraka, itu harus lebih didahulukan. Itulah prinsipnya. Jadi prinsipnya demikian ya. Menghindari neraka itu harus lebih didahulukan daripada meraih surga. Nah, tapi dalam hal ini sebetulnya ya, dalam hal ini satu lah gitu, tidak bisa dipisahkan. Jadi harus takut masuk neraka dan harus juga optimis bisa masuk surga. Nah, gitunya al-khauf war-roja. Nah, kurang lebih demikian. Harus takut masuk neraka dan harus juga optimis bisa masuk surga. Nah, tentang roja yang kemarin ya, surat Az-Zumar ayat 53. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah, luar biasa nih ayatnya. Allah betul-betul Allah menyayangi. Nanti ini di ayat berikutnya juga ini ada nih ya. Allah mau betul-betul menyayangi hambanya. Di mana ayat ini menyeru ya ibadi
Tuh seruan yang sangat lembut gitu, seruan yang penuh kasih sayang. Kalau saya bandingkan kan kemarin ya, seperti seorang anak yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Si anak itu sudah tahu orang tuanya pasti marah karena dia melakukan pelanggaran. Nah, tapi ternyata anggaplah ya, orang tuanya itu justru yang muncul pada diri orang tuanya itu adalah bukan murkanya dulu, tapi justru merasa empati, merasa iba, merasa kasihan karena anaknya melakukan kesalahan itu orang tua ini merasa kasihan malah. Maka dipanggillah gitu kan si anaknya gitu ya, dipanggillah anaknya itu dengan itu panggilan yang lembut, panggilan yang menyentuh karena menyayangi anaknya. Justru dipanggil dengan panggilan yang lembut, yang menyentuh seperti itu setelah si anaknya itu berbuat kesalahan. Ya setelah si anaknya itu berbuat kesalahan, orang tuanya memanggilnya karena si orang tuanya ini merasa kasihan justru ketika melihat si anaknya melakukan pelanggaran. Nah ini panggilan Allah itu seperti itunya di ayat ini nih maknanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas, yang telah keterlaluan terhadap dirinya sendiri. Allah merasa kasihan. Ya Allah itu merasa kasihannya terhadap hambanya yang seperti itu. Ya, di ayat ini Allah menyeru orang-orang yang seperti itu, yang durhakanya keterlaluan lah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa, wah rasanya Allah tidak akan mengampuni saya karena kesalahan saya itu sudah sebesar apa, sebanyak apa. Tidak boleh demikian. Ini ayatnya nih ya, surat Az-Zumar 53. Allah memanggil dengan seruan, dengan panggilan yang halus, yang lembut, yang menunjukkan penuh kasih sayang ya Allah terhadap hambanya. Bahkan di ayat ini yang diserunya kan khusus hamba-hambanya yang berbuat dosa. Bahkan berbuat dosanya itu keterlaluan. Diseru oleh Allah, la taqnutu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah ini ya ayat-ayat pertama nih yang menunjukkan optimis lah gitu ya. Jangan putus asa berarti kan. meskipun ya, meskipun apa namanya ya, seseorang yang merasa demikian, wah dosa saya ini kan sudah sebanyak apa, sebesar apa. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah sekarang yang ini nih, yang barusannya, sebetulnya kalau kembali ke hadis yang ini nih, inna rohmati golobat golobat nih golaba. Nah, inna rohmati golabat godobi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Hadis nomor ayat tegra sebentar nih.
Inna rahmati golabat godobi. Nah, ini ininya tentang apa namanya? Tentang rasa optimis gitu ya. Benar gitu, Allah itu memberi harapan ya, Allah memberi harapan sehingga eh, tidak boleh itu yang putus asa, putus harapan. Nah, diantaranya sejak awal nih seperti ini nih. Mana nih hadis sebentar nih. Ada di Bukhari ayat tuh. Nah, ini nih. Ini Sahih Bukhari nih. Imam Bukhari menempatkannya di dalam apa namanya maja'a fi qaulillahi ta'ala wa huwa allazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Ini di dalam Badul Kholki itu awal mula penciptaan. Ya, awal mula itu penciptaan seluruh makhluknya. Nah, ini yang seringnya terbawa nih, sering terbawa hal ini, yaitu uh, pada asalnya, Allah itu sendirian. Allah itu sendirian. Selain Allah itu kan tidak ada apapun, siapapun, yang bagaimanapun selain Allah itu tidak ada. Semuanya selain Allah itu diadakan oleh Allah. Nah, sebelum Allah memulai penciptaannya, nah inilah nih yang ada di hadis Bukhari ini nih. Nah, hadisnya demikian nih, pendek nih hadisnya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadallahu khalqa kataba fi kitabihi fahuwa inda fauqal arsy inna rahmati golabat godobi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menetapkan, jadi katakanlahnya, jadi nih Allah itu menetapkan, jadi seolah-olah demikianlah, saya akan menciptakan. Nah, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluknya, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arasy. Nah, gitulahnya ya ada gaib lebih malah. Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluknya, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arasy. Isinya adalah sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Nah, ini maknanya salah satu maknanya adalah semua yang diciptakan oleh Allah itu Allah menciptakannya itu dengan landasan rahmatnya. Karena rahmatnya lah yang muncul, murkanya disingkirkan. Nah, karena di sini kan demikian barusannya, ketika Allah menetapkan untuk menciptakan seluruh makhluknya, Allah menetapkan terlebih dahulu bagi dirinya. Inna rahmati golabat godobi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Nah, ini kan salah satu maknanya adalah semua makhluk yang diciptakan Allah itu dalam lingkup rahmatnya, karena murkanya disingkirkan oleh Allah. Yang artinya semua makhluk yang diciptakannya itu untuk dirahmati, berarti bukan murkai, dirahmati dalam arti kan dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah semua makhluknya. Hanya
Murka Allah yang disingkirkan itu bukan hilang gitu. Murka Allah yang disingkirkan itu bukan hilang. Tersingkir lah itunya, bukan hilang, tapi tersingkir. Kalau saya gambarkan seperti ini ibarat wadah lah gitu ya. Ini rahmatnya, ini murkanya. Allah itu menempatkan seluruh ciptaannya itu di mana? Di sini nih, di sini semuanya terkurung gitulah, terkurung nih, terlingkupi oleh rahmatnya. Jadi murkanya. Nah, akan ada itu nantinya, akan ada ciptaannya, makhluk-makhluknya yang kemudian malah Allah haramkan rahmatnya bagi mereka. Nah, kalau Allah sudah menentukan demikian bagi ciptaannya, bagi makhluknya, tersingkirlah dari lingkup rahmat ini. Kemana? Nah, murkanya menunggu berarti. Nah, yang di dalam apa namanya yang kemarin ya. Nah, yang tidak boleh gitu, yang tidak boleh hilang dari seseorang itu artinya harus tetap ada adalah rasa optimis tadinya bisa masuk surga. Sementara surga itu justru rahmat Allah yang terbesar dengan perbandingan rahmat Allah di dunia ini, di alam raya, bukan hanya dunia kan. Rahmat Allah yang ada di seluruh alam raya ini itu hanya satu dari 100 rahmat yang Allah miliki. Yang 99 itu nanti semuanya Allah berikan di surga. Nah, untuk bisa mendapatkan rahmat Allah yang 99 di surga, maka ketika di dunia jangan sampai terusir dari rahmatnya. Kalau ketika di dunianya terusir dari rahmatnya, masuk ke dalam murka Allah, maka nanti di akhirat nggak akan bisa. Nggak akan nyambung, murka dengan laknat nggak akan nyambung. Nah, kebetulannya itu yang kemarin yang disebut doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau wa fil akhirati hasanah itu apa? Surga berarti kan. Kalau wa fil akhirati hasanah kebaikan di akhirat apa? Surga. Nah, supaya bisa gitu masuk surga, artinya masuk surga itu mendapatkan rahmat Allah yang 99. Maka ketika di dunianya harus bisa menjaga diri agar tetap berada di dalam rahmat Allah. Karena sejak diciptakan kan ditempatkannya di dalam rahmat Allah. Jangan sampai keluar dari sini. Kalau keluar dari rahmat Allah berarti masuk ke dalam laknat atau murka Allah. Nantinya nggak nyambung. Saya katakan kemarin demikian, nggak nyambung. Kalau ketika hidup di dunianya dimurkai, dilaknat oleh Allah, itu kan artinya sudah terusir dari rahmat Allah. Yang dimurkai, dilaknat oleh Allah itu berarti dikeluarkan, diusir oleh Allah dari lingkup rahmatnya, masuk ke dalam laknat. Nah, ini mustahil. Yang hidupnya dilaknat oleh Allah nanti di akhiratnya dirahmati, itu mustahil. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah itu adalah surga, di mana surga itu adalah rahmat Allah yang 99. Kalau di dunia hasanahnya sama, berarti kalau di dunia hasanah berarti tidak keluar dari rahmat Allah yang satu. Nah, kalau ini berarti menjadi kalau apa namanya ya? Kalau untuk di akhirat Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi untuk di dunia, seseorang harus tetap menjaga dirinya berada di dalam rahmat Allah. Selama hidup di dunia, seseorang itunya hanya setiap orang sebetulnya ya,
harus bisa menjaga dirinya agar tetap berada di dalam rahmat Allah. Bagaimana caranya? Taat, gak ada yang lain. Taat, tapi dunia hasanah berarti. Di dunia hasanah itu tetap berada di dalam rahmat Allah. Karena nanti dengan seperti itu akan diberi rahmat yang lebih besar di akhirat. Nah, maka kan makna di dunia hasanah itu adalah, ya kalau dari kacamata sininya kita melihatnya adalah bisa tetap berada di dalam rahmat Allah. Karena pada dasarnya semua makhluk itu diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di dalam rahmatnya. Bagaimana caranya untuk tetap berada di dalam rahmat Allah? Taat kepada Allah. Jadi di dunia hasanah itu kalau seperti itu hidup di dunianya, taat kepada Allah. Nah, ketika di dunianya itu, kalau kemarin kan saya sebutkan bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itulah yang di dunia hasanah yang demikian. Nah, kembali ke sini nih. Nah, ini hadisnya demikian ya, yang maknanya sejak awal berarti bukan hanya manusia, bahkan kan seluruh makhluknya itu oleh Allah diciptakan dengan landasan rahmatnya. Dan Allah berjanji ya bahwa nanti di akhirat akan diberi lagi rahmat yang jauh lebih besar. Hidup semua ciptaannya oleh Allah itu diciptakan dengan landasan rahmatnya, dengan kemudian hidup di dunianya ini dalam lingkup, dalam cakupan rahmatnya. Ini manusia itu demikian sebetulnya, diciptakan dengan landasan rahmatnya, hidup di dunianya dalam lingkup rahmatnya. Dan nanti di akhirat manusia itu akan diberi lagi rahmatnya yang jauh lebih besar. Ini alur itulah. Ini alur atau jalur hidup manusia itu seperti itu. Diciptakan dengan landasan rahmatnya, hidup di dunia dalam lingkup rahmatnya, dan di akhirat nanti akan diberi rahmat yang jauh lebih besar. Hanya masalah nate ngan rokaya tapi rokaya hanjakal cek bahasa Sunda, aduh hanjakal itulah. Padahal seperti itu alur jalan hidup manusia ya, alur jalan hidup manusia itu dari awal penciptaan sampai akhir. Ini awal penciptaan malah dia diciptakan itu artinya diciptakan, dilahirkan ke dunia, dan kemudian perjalanan hidup manusia itu nanti kan berakhir di akhirat. Mestinya jalurnya seperti itu, diciptakan dengan landasan rahmatnya, hidup di dunia di dalam lingkup rahmatnya. Di akhirat nanti Allah berjanji akan memberi rahmat lagi bahkan yang jauh lebih besar. Tetapi masalahnya tadi tapi rokaya manusia ya malah lompat pagar. Boleh diistilahkan demikian lah gitunya. Manusianya malah lompat pagar. Padahal kalau ini ilustrasikan seperti ini, tempat hidup lah gitunya ibarat sebuah wadah. Ibarat sebuah wadah tadi. Ini rahmat Allah di sini nih. Allah menciptakan manusia itu di sini, ditempatkan di dalam rahmat Allah. Tapi manusianya kan malah dan tempat ini dipagar gitulah. Dipagar oleh Allah nih, sekelilingnya dipagari supaya manusia tidak keluar dari rahmat Allah. Ya kan manusianya malah naik, lompat pagar, keluar dari sini, dari rahmat Allah. Padahal kalau keluar dari rahmat Allah itu kemana gitu ya, tidak ada tempat lain. Berdasarkan hadis tadi, rahmat godom,
kasih sayang Allah, murkanya. Nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada yang tengah-tengah, dikasihi enggak, dimurkai enggak akan ada yang seperti itu. Ya, seseorang itu kalau tidak mendapatkan rahmat Allah ya pasti akan mendapatkan murkanya. Padahal ilustrasinya demikian ya, Allah menciptakan manusia itu sudah Allah tempatkan di dalam lingkup rahmatnya dan oleh Allah diberi pagar gitu agar manusia tidak keluar. Mereka yang maksa. Mereka yang maksa gitu ya untuk keluar. Ya boleh disebutkan tadi ngadon ngarajeleng ngarajelengan pagar, manusia aja ingin keluar. Nah di mana emang di luar ada apa? Itulah sampai meninggalkan rahmat Allah ini, di luar itu ada apa? Inilah yang dijanjikan oleh setan. Inilah yang dijanjikan oleh setan. Di mana setan itu kan hidupnya di dalam murka, di dalam laknat Allah. Tapi setan itu menjanjikan sesuatu yang sangat menarik, menggairahkan bagi manusia, hingga mengalahkan rasa nikmat hidup di dalam rahmat Allah. Padahal hidup di dalam rahmat Allah itu adalah nikmat. Tapi yang diiming-imingkan gitunya oleh setan, bagi manusia lebih menarik. Sampai mereka naik lalu lompat pagar meninggalkan rahmat Allah. Nah Allah menyebut yang demikian itu adalah orang-orang yang tertipu, terperdaya oleh si pakar penipu setan. Itu di surat Luqman ayat 33 Allah menyebutnya master suhunya, masternya penipu setan. Berapa banyak manusia yang tertipu? Nah ini kan menarik juga nih. Ini ya, pastilah ada peran setan di sana. Berapa banyak manusia yang tertipu? Aduh, di ayat naon teh. Allah ini ayatnya yang kurang lebih maknanya demikian. Allah memvonis setelah setannya, Allah memvonis setan kamu masuk neraka. Setan malah kepalang basah. Setan malah kepalang basah. Biar aku masuk neraka asal beri aku hidup sampai hari kiamat, sampai hari manusia itu dibangkitkan. Itu yang setan itu akan mengatakan, aku akan aku akan goda mereka, aku akan seret mereka, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka. Dan setan mengatakan, kecuali hanya sedikit hamba-hambamu yang bersyukur. Ternyata setan itu tahu ya kelemahan, setan itu tahu ternyata kelemahan manusia, makanya setan tahu kelemahan manusia, sementara manusia tidak tahu kelemahan setan. Sehingga dari jumlah perbandingannya itu setan sendiri tadinya di ayatnya kurang lebih tadilah sudah mengatakan demikian. Aku akan alihkan, aku akan belokkan, aku akan celakakan mereka kecuali sedikit hamba-hambamu yang bersyukur. Nah ini perbandingannya itu setan saja sudah menyebutkan hanya sedikit manusia yang selamat dari godaan setan. Itu dialog yang demikiannya karena setan tahu persis kelemahan manusia seperti apa. Dulu kan Nabi Adam cikal bakal semua manusia itu, Nabi Adam kan pernah oleh setan itu ternyata hanya digoda demikian. Allah melarang memakan kalian buah khuldi itu ya supaya kamu di ayat yang tidak abadi di sini. Ayo makan saja. Ternyata
begitu dimakan langsung Allah menghukumnya dengan melorotkan pakaiannya. Akhirnya ini ke ini nih ke ayat ke hadis ini lagi nih. Inna rahmati golabat godobi. Ini kan yang jelas, sangat jelasnya artinya jangan putus asa. Inna rahmati golabat godobi. Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Bahkan di dalam ayat yang tadi ya Allah menyeru dengan apa namanya seruan yang lembut, seruan yang penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya yang berdosa. Nih, kemudian satu lagi nih. Surat Toha ayat 48. Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya kami ini Rasulullahnya, sesungguhnya kami Rasulullah qad uhiya ilaina, telah diwahyukan kepada kami annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, bahwa siksaan dari Allah itu adalah bagi orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami annal azaba alaman kadzdzaba wa tawalla, bahwa siksaan azab dari Allah itu bagi orang yang mendustakan dan berpaling. Artinya kan Allah sudah memberitahu nih, Allah sudah memberitahu, sudah mewahyukan ketetapannya, berarti Allah sudah mewahyukan ketetapannya bahwa siksaan Allah itu ada. Berarti makanya yang tadi kalau awalnya penciptaan tadinya di sisi gitulah, di namanya Allah itu memiliki dua sisi, mungkin sebutannya gitu, memiliki dua sisi. Satu rahmatnya, kasih sayangnya, yang kedua marahnya. Allah sangat pengasih, itu Allah maha pengasih penyayang, tapi jangan lupa Allah juga bisa murka, itulahnya. Tapi jangan lupa Allah juga bisa murka, tapi tetap yang harusnya yang menonjol gitu dari sisi Allah itu adalah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Indikasinya yaitu dalilnya ya bahwa ya yang tadi, ketika Allah hendak menciptakan seluruh makhluknya, rahmat Allah itu yang muncul, murkanya disingkirkan oleh Allah. Sehingga kan tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dengan maksud disiksa, itu tidak ada. Tapi kan jangan lupa bahwa murka Allah ini menanti, berarti murka Allah tidak hilang, murka Allah menanti. Siapa? Nih di antara ayatnya sudah diberitahukan oleh Allah. Wa inna qad uhiya ilaina, ya sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami annal azaba alaman kadzdzaba wa tawalla, sesungguhnya azab Allah, siksa Allah, murka Allah itu bagi yang bagi yang seperti ini, yaitu yang lompat pagar tadi, yang lompat pagar, yang keluar dari rahmat Allah dan masuklah ke dalam murkanya, disiksa kalau Allah sudah murka. Ya kalau Allah sudah murka, pasti Allah menyiksa. Bukan hanya itu, bukan hanya di akhirat Allah berlaku demikian, di dunia juga sama. Mengapa Allah menyiksa kaum Nabi Nuh? Allah sudah murka berarti. Mengapa Allah mengazab kaum Nabi Soleh?
kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian teh kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian, kaum Aikah, mau banyaknya nama-nama kaum nabinya juga banyak. Nah, kenapa Allah mengazab mereka dengan beragam? Ada yang kena gempa, ada yang kena angin, ada yang dengan suara halilintar yang menggelegar, ada yang dengan banjir, ada dengan hujan batu. Kenapa Allah sampai sadis? Kan sebetulnya kejam, itu sadis. Karena kalau Allah sudah murka pasti demikian. Nah, ini yang kenapa manusia itu lalai, bahwa dibalik mungkinnya, dibalik ke maha gitulahnya, ke maha Rohman, Rohiman Allah itu ada murka Allah yang amat sangat besar. Sehingga manusia tidak boleh lalai. Apalagi sengaja lompat pagar. Sengaja lompat pagar artinya sengaja dia ini apa namanya, keluar dari rahmat Allah. Jangankan yang seperti itu, yang lalai hingga tergelincir saja tisoledat, ya masuknya kemana? Ya tergelincir tisoledat tisereule, karena itu hidupnya yang apa namanya nya, no disebut bahasa Sunda demikiannya, no tisoledat tisereule tikosewan teh, karena tidak takwa, hidupnya tidak takwa, tidak hati-hati. Takwa itu hati-hati. Ya, hidupnya tidak bertakwa, tidak hati-hati itu hidupnya. Jadi tergelincir dan sering seredot gebut, lembang sakit seredot gebut deh, sakit tadi baru saja tergelincir kekarabi ti soledat ti bebet kekar, terus bangun lagi jalan beberapa langkah gesti soledat deh. Nah, ini orang yang berjalannya tidak hati-hati. Kalau dalam bahasa Qur'annya, hidupnya tidak takwa. Di mana perintah takwa itu di dalam Al-Qur'an amat sangat banyak. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, dan disertai dengan bertakwalah kepada Allah juga apa? Bertakwalah kepada Allah juga misalnya di surat ini yang ingat saja nih ya, surat Al-Ahzab. Ya Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, dan gitu kan, tambah, dan bicaralah dengan perkataan yang baik. Nah, takwa itu intinya demikian, hidupnya hati-hati. Jangankan yang sengaja lompat pagar untuk keluar dari rahmat Allah, yang tidak hati-hati itu, yang tidak hati-hati, yang tadilah yang tiserele, tisoledat, tergelincir, jatuh kemana, sama akibatnya. Orang yang hidupnya tidak hati-hati, tidak bertakwa, itu pasti celaka. Nah, kembali ini ayatnya surat Toha ayat 48. Ini sudah Allah ingatkan nih. Sudah Allah ingatkan. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, kepadaku, bahwa azab Allah itu bagi, nah ini kan berarti azab Allah itu benar, ada artinya ya. Azab Allah itu benar ada. Di ayat ini Allah menyampaikan azabnya itu akan Allah kenakan kepada siapa. Jelaskan di ayat ini, kepada orang yang mendustakannya dan berpaling. Nah, dan berpaling, tidak mau menerima, bahkan untuk mendengarnya pun tidak mau. Kalau di surat Luqman itu, ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah di telinganya itu ada, atau seolah-olah telinganya itu tersumbat.
Kalau di surat Al-A'raf ayat 179 lah nu eta teh anu lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum azanun la yasmauna biha. Nah, itu yang apa namanya yang di sini disebutnya man kadzaba wa tawalla. Mereka mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah. Mendustakan itu maknanya mereka menganggap yang diturunkan Allah itu merupakan suatu kebohongan. Surga bohong, neraka bohong, azab kubur bohong semuanya. Nah, mereka yang menganggap demikian itu sudah pasti akan kena azab Allah. Dan orang-orang yang berpaling tadi yang berpaling itu mereka menutup mata, mereka menutup telinga, mereka menutup akalnya dari melihat, mendengar, memikirkan apa yang Allah turunkan. Nah, sekali lagi bahwa ayat ini menunjukkannya azab Allah itu benar. Azab Allah itu ada di ayat ini. Allah sebutkan bahwa azab Allah itu bagi orang yang mendustakan dan berpaling dari itulah apa yang Allah turunkan intinya ya, dari apa yang Allah turunkan.